Pada episode sebelumnya, Bu, di mana kamu simpan surat tanah bengkok? seorang kepala desa kelakuan sesukanya menjual tanah milik desa, bahkan menganiaya keluarga, menindas istri dan anak lelakinya, sampai akhirnya ia kena batunya. Kurang ajar. Mau? Nih, satu lagi mau? Hah? Ayo bangun. Jagoan kamu di rumah ini? Iya, jagoan. Bangun. Mau apa Bapak pulang? Pergi! Ketika ia pulang sebebas dari penjara, rumahnya bagai neraka. Sebab putra sulungnya bangkit berontak melawan dirinya, bahkan berani mengancam nyawanya. Hari-harinya jeri, khawatir di tangan anaknya yang kini dewasa ia mati. Tak ada lagi damai, sampai-sampai akhirnya Krisnanda Mega Pratama sang anak ia bantai. Ketika kasus kematian Mega lekas diungkap polisi, justru malah bertambahlah komplikasi. Ketika di kamar korban, sesosok jenazah wanita ditemukan, sehingga dugaan tersemai bahwa yang terjadi ialah kasus pembunuhan berantai. Setelah Eko Budianto ditetapkan sebagai tersangka pembunuh putra kandungnya, tim penyidik lekas merekonstruksi kembali peristiwa. Alih-alih tuntasnya tahap penyidikan, malah sesosok mayat wanita ditemukan yang diduga kuat juga korban pembunuhan. Yang mengejutkan, lokasi temuan mayat ada di kamar Mega Pratama, si korban pembunuhan oleh bapaknya. Polisi malah tanpa sengaja menyikap lagi tabir satu kejahatan lainnya. Karena Mega sudah meninggal, sudah mati teman sebagai mayatnya di sungai, kita geledah kembali kamarnya si Mega. Di situ kita curiga ada semacam galian atau bekas cor-coran, terlihat masih basah, masih rapi, masih basah, dan dia ditumpuhi barang-barang yang seakan-akan tumpukannya itu tergesa-gesa. Kita cek, kita bongkar, kita temukan mayat Suprihatin pada tanggal 12 Februari. Rentang waktunya hampir 2 minggu. Tanggal 5, tanggal 28, tanggal 5, tanggal 12 Februari. Hampir 2 pekan tersembunyi sempurna hingga tanggal 12 Februari 2013 tiba-tiba jenazah wanita yang teridentifikasi bernama Suprihatin ditemukan akhirnya. Gadis tomboy 22 tahun usianya merupakan sarjana sastra Inggris alumni Universitas Muhammadiyah. Sehingga satu misteri bisa terjawab pula, yakni teka-teki keberadaan sepeda motor milik Suprihatin lengkap dengan kunci serta STNK-nya, bahkan ponselnya pula ditemukan di kamar Mega Pratama. Apakah tersangka Eko Budianto berada di balik kedua peristiwa atau malah sebaliknya? Ada konspirasi jahat melibatkan satu keluarga. Mengetahui tewasnya Suprihatin ini? Tidak tahu. Informasi yang tersebar bahwa ada teriakan-teriakan begitu? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Karena saya jarang di rumah. Oke. Anda kenal dengan sosok Suprihatin, Pak Eko? Ya cuma sebatas perempuan. Karena ya juga belum kenalan sama dia. Karena dia waktu tanggal 28 datang ke rumah saya sekitar jam 9. 9 pagi. Terus saya keluar, saya mencari kopi di warung. Ya cuma itu. Masalahnya Pak, saya takut di penjara Pak. Kenapa Ibu harus takut? Kalau Ibu tidak bersalah? Tolong ceritakan pada saya. Gimana ya? Dari mana saya harus mulainya? Apapun yang Ibu ingat, tolong ceritakan pada saya. Saya akan siap mendengarkan. Waktu itu, pada tanggal 27 Januari,
saya melihat Mega membawa seorang gadis pulang ke rumah. Saya tidak mengenal gadis itu. Bahkan Mega sendiri tidak mengenalkannya kepada saya. Mereka berdua langsung masuk ke kamar begitu saja. Ayo masuk. Udah nggak apa-apa. Kita langsung ke kamarku aja ya. Mega Pratama kembali membawa anak gadis ke kamarnya. Lili tak bisa berbuat apa-apa. Daripada memancing ngamuk Mega, ia memilih bungkam saja. Apalagi suaminya Eko Budianto jarang ada di rumah. Urusan kamu apa? Mau judi kek, mau mabuk kek, urusan aku lah. Pokoknya aku gak mau. Suara Mas Mega tuh, Bu. Jangan berhenti, Mega, berhenti. Ada apa ya, Bu? Kenapa mereka bertengkar? Jangan ikut campur. Kamu diam saja. Jangan menambah perkara. Iya, Bu. Berhenti, Mega, berhenti. Gimana ini, Bu? Telepon Pak RT atau panggil polisi, Bu? Kamu di sini saja ya. Jangan ikut. Ibu mau periksa dulu. Mega! Mega! Buka pintunya! Mega! Lili tambah panik saja sebab tak ada respon dari Mega. Lili mengkhawatirkan nasib sang wanita yang mungkin terancam nyawanya. Jangan kamu sakit di situ, Mega! Buka! Mega! 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 Walau sudah berupaya segala cara, Mega diam bergeming di dalam kamarnya. Lili tak berdaya. Bila mendobrak pintu pun ia tidak berani pula. Ibarat menangkap angin dengan tangannya. Upaya Lili sia-sia. Sungguh tragislah peristiwa. Gesera-sera. Apa yang akan terjadi, terjadilah. Malang nasib Supriyatin di dalam tak ada pembela. Situasi dikendalikan penuh oleh Mega Pratama.